Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN Daljab 2022. Perkenalkan, saya Asniwati SPDI. Saya mahasiswa PPG Daljab 2022. Saya bertugas di SMA Negeri 1 Pinggir, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Izinkan saya menampilkan video pembelajaran dengan materi pokok pernikahan di dalam Islam. Untuk itu, saya mohon saran dan kritik para dosen untuk perbaikan video pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Salam pada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah pada hari ini anak-anak semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya semua itu patut kita syukuri ya, karena berkat rahmat Allah kesehatan yang diberikannya pada kita pada pagi hari ini, kita dapat melaksanakan kewajiban kita kalau anak-anak selaku peserta didik dan itu kewajiban ibu selaku guru di sini. Baik anak-anak semua, sebelum ibu mulai pelajaran pada pagi hari ini, ibu mau tanya, siapa yang tidak hadir nak? Hadir, berarti hadir semua ya. Oke, mantap. Oke, anak-anak semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, siap kita mulai pembelajaran, nak? Siap. Oke, kalau siap, ibu mau mencek kerapian ananda semuanya dulu. Oke, silakan berdiri. Nah, alhamdulillah ya, anak ibu semuanya sudah rapi. Sudah kuat ya untuk belajar. Sudah sarapan dari pagi? Sudah. Oke, silakan duduk. Baik, anak-anak ibu seluruhnya, ini merupakan pertemuan pertama kita pada bab pernikahan. Untuk pertemuan ini kita masuk kepada materi berikutnya tentang pernikahan di dalam Islam. Jadi ini merupakan KD 3.6 ya, di mana kompetensi dasarnya berbunyi menganalisis dan mengevaluasi pernikahan di dalam Islam. Adapun pada materi ini ada 3 indikator yang akan kita bahas. Yang pertama menganalisis pengertian pernikahan, yang kedua tentang menganalisis hukum pernikahan, dan yang ketiga menganalisis hukum pernikahan. Jadi, ananda bahwasanya pada bab pernikahan ini kita ada 3 indikator yang mau kita pelajari. Baik ananda semua, sebelum kita masuk ke materi pernikahan, ibu mau tanya ya. Materi kita minggu lalu. Masih ingat ambil materi minggu lalu? Ingat. Kalau ingat tentang apa minggu lalu materi kita? Kerja keras dan tanggung jawab. Oke, mantap. Ya, ibu mau tahu nih kalau masih ingat, siapa yang bisa menjelaskan ibu makna tentang kerja keras? Bu. Coba Ica. Kerja keras itu ialah usaha yang dilakukan karena sungguh-sungguh dengan mengharapkan ridha Allah. Oke, bagus. Oke, yang berikutnya tadi kita pertama kerja keras. Kita bisa menjelaskan ke ibu? Saya Bu,
Ya, silakan Nata. Tanggung jawab ialah sikap atau perilaku untuk melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh dan siap menanggung resiko dan perbuatan. Oke, bagus semua Nanda. Silakan dulu pesan buat kita semua. Oke, baik Ananda semuanya. Ibu yakin dan percaya Ananda pasti masih ingat materi kita minggu kemarin. Nah, ini sekarang mau nanya nih. Kira-kira menurut Ananda ada nggak hubungan antara materi kerja keras dan tanggung jawab dengan materi pernikahan? Ada. Ya, kalau ada siapa yang bisa menjelaskan ke Ibu? Iya, Bu. Oke, silakan Mega. Dalam pernikahan itu kan Bu, ada kayak tanggung jawabnya juga, terus tuh ada kerja keras. Kayak misalnya itu seorang ayah ataupun seorang ibu memiliki tanggung jawab. Nah, jadi hubungannya itu Bu, kayak misalnya kan kalau misalnya kita kerja keras itu harus dibarengi dengan tanggung jawab supaya yang kita lakukan itu bisa diberkahi. Oke, bagus ya. Pesan dulu buat kita semua. Oke, ada semua. Ibu yakin dan percaya Ananda sudah paham ya terhadap materi minggu lalu dan sudah bisa menghubungkan antara materi yang lalu dengan materi yang sekarang. Oke, kita masuk kepada tujuan pembelajaran. Nah, ada pun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan pertama ini yaitu melalui mode pembelajaran kooperatif tipe 4, peserta didik dapat menganalisis 1. Pengertian pernikahan, 2. Menjelaskan tentang dasar hukum pernikahan, dan yang ketiga bisa menganalisis hukum pernikahan. Sekarang sebelum kita masuk ke materi berikut, Ananda harus tahu ya manfaat dari pembelajaran kita pada hari ini, yaitu manfaat pembelajaran pernikahan ini untuk mengetahui dan memahami bagaimana bentuk pernikahan di dalam Islam ya. Jadi Ananda semua untuk materi ini harapan ibu Ananda itu memang mempelajari harus sebenarnya sebaik-baik mungkin, karena materi ini materi penting ya yang akan Ananda nanti terapkan atau Ananda aplikasikan setelah Ananda tamat di bangku SMA ini. Jadi materi pernikahan ini merupakan materi yang sangat penting untuk kita bahas karena ini menyangkut tentang pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari. Baik Ananda semuanya, untuk itu Ibu akan menyampaikan ya peta konsep pada pertemuan pertama ini. Jadi pada materi pernikahan ini sebenarnya kita ada 3 kali pertemuan ya. Pertemuan pertama kita membahas tentang pengertian pernikahan, membahas tentang dasar hukum pernikahan, membahas tentang hukum pernikahan. Jadi kita fokus pada pertemuan pertama ini. Oke Ananda, kita masuk kepada teknik penilaian ya. Pada pertemuan pertama ada 3 teknik penilaian yang akan disampaikan. Yang pertama itu penilaian sikap ya. Berasa Ananda sudah paham bagaimana kebiasaan penilaian sikap yang dilakukan ya. Itu bisa Ibu lakukan melalui observasi dalam pembelajaran. Dan nantinya ada penilaian antar teman, ada penilaian di diri sendiri. Oke, penilaian kedua itu yaitu tentang penilaian pengetahuan. Nah, di penilaian pengetahuan ini nanti ada evaluasi diberikan di akhir pembelajaran. Oke, kita masuk pada yang penilaian ketiga ya, tentang keterampilan. Nah, ada pun penilaian keterampilan yang akan dinilai pada pertemuan ini. Yang pertama ya, bagaimana nanti Ananda mempresentasikan atau keterampilan Ananda dalam unjuk pendapat, unjuk kerja dalam presentasi. Yang kedua penilaian portofolio. Nanti Ibu akan minta portofolio Ananda berkelompok. Itu kalau portofolio bisa dikumpulkan pada minggu berikutnya. Oke? Paham semuanya tentang teknis penilaian? Paham. Oke, Ananda semua. Sebelum kita masuk kepada diskusi kelompok, Ibu ingin menggali ya. Menggali bagaimana sampai di mana pemahaman Ananda
Anda terhadap materi pernikahan. Coba fokus ke info Ibu. Nampak nah gambarnya itu nak? Nampak, Bu. Itu ada gambar bulat pertama, gambar apa? Gambar pengantin. Lalu sebelahnya gambar apa? Ada ijab kabul. Ada ijab kabul, berarti dari dua pengantin lalu masuk ke ijab kabul. Oke, dari tayangan yang Ibu tampilkan, apa yang Anda data ketahui tentang pernikahan? Saya nggak tahu. Saya Bu. Ya, silakan saja. Pernikahan itu adalah suatu ikatan antara laki-laki dan perempuan. Oke, bagus. Siapa satu lagi yang bisa? Jaka, Bu. Ya, apa ya, Kak? Ikatan yang menghalalkan hubungan laki-laki dan perempuan. Bagus ya, Nak ya. Dari pendapat dua kawan kamu tadi, bahwasanya dapat kita simpulkan dari tayang gambar, pernikahan itu akad yang menghalalkan antara laki-laki dan perempuan. Sampai situ ada yang mau dipertanyakan? Ada? Ada. Ya, kalau tidak ada, untuk agar materi kita ini berjalan dengan baik, kita akan membentuk kelompok. Oke, untuk itu kita bagi menjadi 3 kelompok sesuai dengan kesepakatan minggu lalu, ya. Bahwasanya kelompok 1 kita namai dengan kelompok Abu Bakar. Kelompok 2 kita namai dengan kelompok Siti Khadijah. Kelompok 3 kelompok apa? Aisyah. Oke, mantap. Nah, dulu ada kelompok masing-masing ya? Oke. Nanti Anda dalam diskusi kelompoknya, Ibu akan berikan lembaran LKPD ya, lembar kerja peserta didik. Jadi hasil diskusi Anda nanti dituangkan di LKPD yang Ibu berikan. Oke, paham? Oke, Ibu berikan di LKPD, nanti akan Ibu pandu bagaimana cara kerjanya. Oke, semuanya LKPD sudah di tangan Anda, silakan dibuka LKPD-nya. Nah, di LKPD itu ada di situ petunjuk ya. Jadi Anda buka lembar petunjuk ya. Baca bagaimana petunjuk dalam mengerjakan LKPD. Ya. Selanjutnya di situ ada di pertemuan 1 itu ada kegiatan belajar. Nampak nak? Oke. Situ ada gambar-gambar Ibu tampilkan. Silakan Ananda amati gambar. Ya, amati gambar dari hasil pengamatan Ananda nanti didiskusikan masing-masing kelompok, lalu tuangkan hasil pengamatannya di lembar LKPD. Dan di lembar berikutnya ada beberapa soal yang diberikan itu yang dikerjakan secara bersama. Oke, paham semuanya? Oke, disilakan mulai berdiskusi. presentasi kelompok yang dipresentasikan oleh kelompok Abu Bakar. Silakan kelompok Abu Bakar untuk berdiri di depan presentasi kelompoknya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi teman-teman. Pagi. Oke, saya di sini selaku moderator. Ya, saya Echa. Terus saya akan memperkenalkan kawan-kawan saya yang pertama ada Angel, terus ada Imelda, Jaka, dan Rifanja. Di sini kami akan mempresentasikan tentang materi kita hari ini tentang pernikahan, yaitu ada 3 tadi. Yang pertama tentang pengertian pernikahan, yang kedua ada hukum pernikahan, dan yang ketiga tentang hukum pernikahan. Yang akan dibacakan oleh Angel, Imelda, dan Jaka. Pada mereka kita persilakan. Oke, baiklah teman-teman. Di sini saya Indrika akan membacakan tentang pengertian nikah secara bahasa dan istilah. Jadi pernikahan secara bahasa artinya yaitu nikah yang berarti mengumpulkan, menggabungkan, dan menyatukan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nikah diartikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi, atau pernikahan secara istilah adalah hubungan, ikatan atau hubungan antara 2 orang. Baiklah, saya Imelda akan membacakan dasar hukum nikah. Dasar hukum nikah bahwasanya ada 2, yaitu menurut hadis dan Al-Quran. Menurut hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, wanita dinikahi karena 4 hal, karena hartanya, kedudukannya, kecantikannya, dan karena agamanya. Jika telah wanita karena agamanya, maka tidak kamu akan celaka. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Untuk yang dasar hukum menurut Al-Quran ada di surah Ar-Rum ayat 21, yaitu dan di antara tanda-tanda besarnya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenggelam kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kaum yang berpikir. Saya Jaka Saputra akan membacakan hukum pernikahan, di mana ada 5, yaitu wajib, sunnah, mubah, haram, dan makruh. Oke, sekian dari paparan presentasi kami. Sekarang kami di sini akan membuka sesi pertanyaan untuk teman-teman. Jadi siapa dari kawan-kawan yang ingin bertanya silakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalan, saya Megawati Putri dari kelompok Kerja yang bertanya kepada kelompok Mata. Tadi kan ada tuh disebutkan hukum pernikahan itu wajib. Jadi kapan sih dikatakan wajib dalam pernikahan itu? Baik, terima kasih kepada kelompok kita yang sudah bertanya. Pertanyaan tersebut akan dijawab oleh Rifanja. Kepada Rifanja dipersilakan. Wajib itu dalam hukum pernikahan yaitu bagi orang yang telah mampu baik fisik, mental, ekonomi maupun alat untuk melakukan pernikahan, mempunyai keinginan untuk menikah. Dan jika tidak menikah, maka dikhawatirkan akan jatuh pada perbuatan maksiat, maka wajib baginya untuk menikah. Oke, demikian ke presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas segala perhatian dari teman-teman. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada semuanya. Terima kasih atas presentasi yang sangat luar biasa ya. Merupakan diskusi yang menuju yang cukup alot pada hari ini. Untuk itu kita beri tulisan buat kelompok Abu Bakar. Ada kelompok Bakar, silakan duduk. Baik, Anda Ibu semua, dari presentasi yang disampaikan oleh kelompok Abu Bakar tadi, sebenarnya itu semuanya itu sudah dikatakan betul semuanya, insya Allah ya Nak ya. Untuk itu Ibu akan memberikan sedikit penguatan-penguatan kepada Anda ya, bahwasanya pernikahan itu memang wajib Anda pelajari ya.
sebagaimana tadi pertanyaan dari kawan-kawan kamu, ya. Kelompok mana tadi pertanyaannya? Kelompok ketiga menanyakan bahwasannya di dalam hukum pernikahan itu ada wajib, ya. Bagaimana sesungguhnya ya wajib itu, ya? Ibu ulangi kembali ya, menegaskan kembali bahwasanya nikah yang dikatakan wajib itu apabila ya seorang laki-laki apabila dia sudah sanggup secara lahir ataupun batin, ya, namun dia tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya, maka bagi laki-laki itu wajib untuk menikah. Ya, jadi kalau sampai di situ, kalau Ananda tidak menikah, bisa khawatir jatuh pada lembah berzina. Jadi nanti kalau Ananda nih laki-laki sudah mapan, sudah banyak ya, sudah punya kepribadian, punya mobil pribadi, punya rumah pribadi, ya dah, pokoknya punya sawit pribadi. Kalau sudah sanggup secara lahir dan batin, segeralah menikah. Khawatir jatuh kepada perzinahan. Oke, Anda semua sampai di sini paham terhadap materi kita pada hari ini? Alhamdulillah. Oke, kalau Anda seluruhnya paham, nah ibu mau tahu nih sejauh mana Anda paham. Untuk itu kita ambil kesimpulan pada pembelajaran pada hari ini. Ayo, siapa sih yang bisa mengambil kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini? Oke, silakan kelompok Aisyah, perwakilan. Pernikahan itu bahwasanya akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Oke, bagus ya. Dari kelompok Aisyah menyimpulkan tentang makna pernikahan. Bahwa pernikahan itu akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Oke, itu belum puas. Siapa lagi yang bisa menyimpulkan? Oke, silakan ya. Bahwasanya dalam pernikahan juga terdapat dasar hukum pernikahan. Nah, dasar hukum pernikahan itu ada dua, yaitu menurut hadis dan Al-Quran. Bagus. Nah, ini satu lagi ya, kelompok yang satu lagi belum. Nah, silakan. Kelompok Khadijah siapa? Ya, silakan Seliana. Hukumnya ada 5, yaitu wajib, sunnah, mubah, haram, dan makruh. Alhamdulillah ya Ananda semuanya. Ibu yakin dan percaya Ananda paham terhadap materi kita pada hari ini. Untuk itu, mari kita beri pesan untuk kita semua. Pada seluruhnya, kita pada hari ini sesuai dengan informasi di awal tadi, kita mengambil penilaian ya. Ibu cukup satu soal yang diberikan. Ada soalnya di nampak. Oke, silakan Anda kerjakan evaluasi ini. Ibu kasih waktu 5 menit. Oke, silakan dikerjakan di kertas lembar. Dipersilakan masing-masing kelompok kumpulkan evaluasinya ke depan. Semuanya evaluasi sudah kita lakukan pada hari ini. Terima kasih atas atensi Anda pada hari ini. Untuk hasil evaluasinya nanti Ibu akan kirim ke grup kelas kita nilainya ya. Oke, Anda semua pembelajaran kita pada hari ini cukup sampai sekian. Namun untuk itu Ibu mengingatkan untuk minggu depan kita masuk kepada materi tentang, untuk pertemuan kedua ya, tentang hukum pernikahan, syarat pernikahan, dan hikmah dari pernikahan. Jadi mohon Anda seluruhnya untuk itu dipelajari materi untuk pertemuan kedua. Jangan lupa
tugas portofolio yang telah disampaikan di awal pertemuan minggu depan di bawah. Paham semuanya nak? Oke, Anda semua. Kalau begitu, agar pembelajaran kita pada hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan membacakan doa penutup majelis. Subhanallah wa bihamdihi